Apa sih yang di umroh-umroh itu yang gede-gede itu apa namanya? Apaan sih? Astaga. Hmm? Bentar ya. Sebentar ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Mm, 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 mm. Halo? 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 Bang? Abang? Ya, Bang? Iya, kenapa ya. abang? Apa yang mau abang sampaikan tadi? Silakan. Apa yang di kalian pergi ke Mekah itu apa namanya? Ya apa loh? Kubah apa sih yang gede gitu? Saya sih nggak tahu. Ya Allah. Terus enggak pertanyaannya apa? Nah, yang abang Abang mau bilang tadi tanyakan. Yohanes berapa? Yohanes 14 ya? Apa Abang bilang Yohanes 14 ayat 27 dalam bahasa Yunani ya? Terus? Oke, saya buka nih. Yohanes 14 ayat 27. Bahasa Ya. Yunani itu mengatakan damai bagiku. Biarkan aku bersamamu. Sebagaimana dunia bersamaku, biarkan aku bersamamu. Jangan biarkan aku gelisah. Jangan biarkan hatiku takut. Itu bahasa Iya, Yunani. apa? Enggak maksudnya apa ini ya? Aku bingung. Yang tadi kan abang bilang kan bahasa Yunani kan? Yohanes yang abang bilang gitu. Damai sejahtera. Iya, terus apa kaitannya? Enggak, abang kan nanya tentang Ka'bah tadi apa gitu loh. Kok langsung ke situ sih? Ka'bah itu orang orang Islam pada pada cium ya kalau nggak salah Ka'bahnya ya. Kalau ke sono Iya. ya. Terus kaitannya apa gitu loh? Emang boleh bang? Oke, sebentar ya. Ini aku kasih tahu nih. Kayaknya abang nih jarang baca Alkitab nih. Jarang bang. Iya, makanya abang Pak pemahaman kitabnya sangat minim sekali. Iya bang. Iya, makanya saya kasih tahu nih. Mudah-mudahan abang dapat hidayah. Oh. Nih bang, kasih saya tahu nih. Oh, sebentar ya, aku sambil ngecas ya. Ternyata PT. Lupa aku tadi. Tes. Nih bang, abang buka Mazmur 5 nomor ketujuh. Mazmur. Mazmur 5 nomor ketujuh. Mazmur 5 nomor ketujuh. Tapi aku berkata, kasih setiamu yang Berkat, besar aku bukan akan berkata. masukkan ke dalam rumahmu. Bukan Sujud berkata menyembah bang. ke arah Mohon maaf, baitmu mohon maaf. yang kudus. Sebab Berkat, aku berkat, bukan berkata. Coba diulangi. Coba kasih diulangi. setiamu. Baitmu yang kudus. Coba enggak Baitmu itu diulangi lagi. apa? Diulangi lagi, dibaca, diulangi Nggak lagi. usah diulang-ulangi bang. Loh, aku Saya udah bacakan. baca bang. Aku bacakan ya. Inilah kalau mau menolak kebenaran ya. Mazmur 5 nomor ketujuh. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu. Mazmur 5 nomor 7. Mazmur 108 nomor 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu. Jadi bang, para nabi termasuk Yesus itu ketika berdoa, ketika sholat itu mengarah arah sujudnya, arah sholatnya ke bait Allah. Makanya umat Islam sujud ketika sholat mengarah ke bait Allah. Bukan Allah itu adalah batu, bukan Allah itu adalah Ka'bah, bukan.
Yang saya tanya cium Sebentar, bang, nanti saya jawab, bukan nanti sujud, cium. saya selesaikan dulu, saya selesaikan dulu. Iya, saya selesaikan dulu. Kan Anda tadi tadi mengatakan dan bertanya, kenapa umat Islam menyembah ke arah Saya kubus, bukan ke arah nyembah, iya, baik, cium, nanti saya cium jelaskan, Ka'bah. cium juga nanti akan saya jelaskan. Saya sudah tahu arahnya kemana. Nih Bang, ya, umat ini yang perlu diketahui ya. Nabi Daud menyembahnya ke arah Bait Allah atau Baitullah kalau dalam bahasa Arabnya. Nabi Yesus menyembah ke Baitullah arahnya. Jadi sejak zaman para nabi itu kalau sholat mengarah ke Baitullah, kiblat namanya. Bahkan umat Islam kiblatnya dulu pernah ke arah Bait Hakodes yang di Yerusalem. Jadi arah kiblatnya dulu bukan ke Mekah, tetapi ke Yerusalem. Dan untuk menggenapi nubuatan Yesus, maka arah kiblat dipindah dari Yerusalem ke Mekah Al-Mukarramah. Dasarnya mana evangelis? Saya tunjukkan dasarnya ya. Saya tunjukkan, saya nggak mau berasumsi. Lihat nih dasarnya Bang. Nah, kita lihat dasarnya teman-teman. Kita lihat dasarnya Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat ke-144. Coba perhatikan di sini. Ya, saya bacakan nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Fawalli wajhaka satrol masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa maullahu bighafilin amma ya'malun. Artinya apa? Perhatikan ini. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yaitu ke Mekah ya, ke Ka'bah itu, Baitullah. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Kristen yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpalingnya kiblat itu ya ke arah Masjidil Haram adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak kelengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Bang, sebentar nanti saya jawab masalah enggak, cium itu nanti saya saya mau jawab. selesaiin aja. Ya udah, menurut Iya, abang, sebentar. Aduh si abang ini. apapun yang abang Bang. katakan, ya udah, Aduh. terima kasih atas Ya pengalaman yang udah abang ya. kasih ke saya terima Baik. kasih. Oke, Yo, ya udah. saya mau Yo. turun dulu bang, saya mau ngantuk, masih ngurusin Ya, kerjaan, ya. baik. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi perpindahan arah kiblat ini diketahui oleh orang Yahudi dan Nasrani dan benar itu dari Allah Khalik langit dan bumi. Makanya Yesus pun sudah menjelaskan di dalam Yohanes 4:21 sampai 23 tentang perpindahan arah kiblat dari Yerusalem, Baitul Hakodes, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nih kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi perpindahan arah kiblat itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Makanya Al-Quran menyatakan orang yang diberikan Taurat dan Injil mengetahui bahwa perpindahan arah kiblat itu benar dari Tuhannya, dari Allah Khalik langit dan bumi. Kemudian masalah mencium hajar aswad itu sunnah, bukan sebuah kewajiban. Hajar Aswad, Ka'bah. Bahkan Ka'bah itu tiap seminggu sekali atau sebulan sekali diinjak-injak di atas itu dibersihkan. Kalau dia Tuhan mana mungkin diinjak-injak gitu. Dibersihkan. Karena banyak merpati yang di situ. Hajar Aswad juga batu, tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Hari kiamat, batu Hajar Aswad ya akan hancur semuanya di usi bumi ini. Begitulah. Kabur.
Din din ba din din, 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 Tari, Bunda Tari Muslim atau Kristen? Bunda Cutari ya, artis ya? Lu kepencet. Halo? Waduh, ini kepencet ya. Cutari, Bunda Tari. Aduh, Bunda Tari. Aduh, salah pencet. Cutari, video Anda sungguh ya Allah. Video Cutari itu sangat luar biasa ya, teman-teman. Halo, halo, halo Bang. Iya. Ya, halo. Di sini ya Bang mau jawab pertanyaan Maria menyembah siapa? Oke. Iya. Gimana? Di sini perlu diketahui ada data sejarahnya. Maria Bunda Yesus ialah seorang Yahudi yang menyembah Allahnya orang Yahudi. Iya. Ialah Bapa di sorga. Perlu Iya. diketahui bahwa orang Yahudi dulu mengacu pada perjanjian lama dalam Alkitab. Orang Sebentar. Yahudi percaya bahwa akan ada juru selamat yang datang dan menebus dosa mereka. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesuslah. Jojo, minum dulu, jangan gemeteran. Saya tuh nggak enak kalau Anda sambil gemeteran. Enggak Bang, gedek soalnya. Iya, minum aja dulu. Iya, makanya minum aja dulu. Enggak dinaikin ya kan. Iya, minum aja dulu. Santai aja, sama saya itu nggak bakal saya makan kok. Iya, oke, siap. Iya. Ulang nih. Iya. Oke ya. Maria Bunda Yesus ialah seorang Yahudi yang menyembah Allahnya orang Yahudi. Ialah Bapa di sorga. Perlu diketahui bahwa orang Yahudi dulu mengacu pada perjanjian lama dalam Alkitab. Orang Yahudi percaya bahwa akan ada juru selamat yang datang dan menebus dosa mereka. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesuslah sang juru selamat yang dijanjikan itu. Maka Maria tidak menyembah Yesus, namun menyembah Allah orang Yahudi, yaitu Tuhannya orang Kristen. Namun pandangan orang Kristen tentang juru selamat yang dijanjikan itu ialah Yesus, yaitu firman yang turun dalam bentuk manusia. Udah. Kenapa mau dijelasin dalam bentuk manusia? Belum apa-apa, udah. Biasa aja. Pernah orang Yahudi itu kitabnya apa saja, Dek? Orang Yahudi? Ya, kitabnya apa saja? Enggak tahu, Bang. Cuman saya belajar teologi ya. Muslim apa Kristen? Kristen. Kristen. Katolik apa Protestan? Protestan. Baik. Nah, kayak saya tanya nih, kitab Yahudi itu apa namanya? Kalau itu saya kurang tahu. Cuman saya di sini mau menjawab soal pertanyaan Maria menyembah siapa. Baik. Udah, Tadi kan yang kedua. Sebentar, Jojo, sebentar. Kamu tuh bukan jawab, kamu itu baca teks itu tadi. Bukan jawab itu kamu. Iya, emang ini jawabannya, Bang. Iya, sebentar. Maria itu bukan gini, Bang. Maria itu bukan menyembah Yesus. Maria itu menyembah Allahnya orang Yahudi. Kalau Maria tidak pernah menyembah Yesus, kenapa Anda menyembah Yesus? Abang tahu definisi Kristen? Ya, saya mah lebih tahu daripada orang Kristen. Iya, apa definisi Kristen? Loh, kan tadi sudah saya jelaskan. Enggak, apa definisi Kristen? Abang jawab, coba. Abang tahu definisi Kristen? Kristen itu pengikut Yesus kan? Pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Ya, pengikut Kristus kan? Kristen namanya. Iya, terus pengikut Mesias. Pengikut Kristus, bukan pengikut Mesias, pengikut Kristus. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani, artinya yang diurapi. Nah, Anda terus Anda kenapa? Saja. Ini ada Muslim, enggak gini Bang, ada Muslim yang menanyakan, Yesus itu enggak pernah. Enggak usah kemana-mana, Dek. Dirinya itu. Enggak usah kemana-mana, Dek. Gini, Dek. Saya tanya dulu kan, Anda tadi mengatakan
Bunda Maria itu menyembah siapa tadi? Menyembah Allah. Allahnya orang Yahudi. Allahnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kitabnya apa saja? Aduh, Coba kitabnya apa saja? Atau ginilah, Nabi Musa kitabnya ada berapa? Kelas berapa Anda? Jangan-jangan masih SD ini ya? Aku ngobrol sama anak SD nih. Anak kelas berapa Anda? Jojo, kelas berapa, Dek? Kamu jangan-jangan masih SMP, nggak nyambung nanti. enggak bang, Enggak. saya udah kuliah bang. Oh, udah kuliah. Baik. Saya lanjutkan kalau sudah kuliah. Ini saya dosennya berarti. Musa itu punya kitab. Apa nama kitab Musa itu? Satu. Hah? Satu, kitab Apa Injil. itu? Musa Injil. Oh, mana ada Musa kitabnya Injil? Injil. Kamu itu. Orang Yahudi. Orang Yahudi kitabnya Aduh. Injil. Di mana itu kitabnya Injil apa? Injil apa itu? Injil ya yang diturunkan Tuhan ke Nabi Musa dalam perjalanan orang Bang. ini. Udahlah, udah kaur itu udah Aduh, aja deh. kok ngawur. Kitabnya Musa itu Taurat, Ade, bukan Injil. Injil itu Injil bang. astaga. Ya udah, sekarang kitab Perjanjian Lama. Anda tahu kitab Perjanjian Lama? Tahu. Perjanjian Lama itu terdiri dari beberapa bagian. Enggak, kalau enggak Abang bisa. Enggak. Saya mau Aduh. saya mau jawab, saya mau nanya boleh nggak bang? Satu pertanyaan aja. Enggak, selesaikan ini dulu. Iya kan? Anda boleh bertanya, nggak apa-apa, boleh. Enggak, Selesaikan saya ini dulu. soalnya kan udah ngejawab pertanyaan Maria menyembah siapa Belum. udah. Sekarang giliran saya mau nanya boleh nggak? Tapi belum selesai. Nanti saya akan jawab semua pertanyaan Anda. Enggak usah diperpanjang. Abang cuma Nggak usah diperpanjang. Abang cuma nyuruh jawab Maria menyembah siapa, udah saya jawab. Iya, tadi kan Maria menyembah Allahnya Yahudi. Saya tuh pengen tanya sebetulnya Allah Yahudi itu siapa sih? Tuhannya orang Yahudi itu siapa? Kan udah dijelasin tadi bang. Siapa Tuhannya orang? Tuhannya orang Yahudi itu Tuhannya yang disembah Musa bang. Iya, disembah Musa. Sama kayak Tuhannya orang Kristen. Cuman orang Kristen berpandangan kalau Yesus itu juru selamat yang dijanjikan. Iya, terus orang Yahudi sampai sekarang itu nggak megangnya kalau jadi juru Maria selamat yang dijanjikan itu belum turun ke bumi. Jadi Maria tidak pernah menyembah Yesus. Enggak. Tuhan. Iya, udah. Kenapa Anda menyembah Yesus? Sedangkan Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Abang tahu definisi Kristen nggak? Tidak ada korelasinya definisi Kristen dengan pertanyaan saya. Ada. Kan saya tanya, Bunda Maria menyembah siapa? Menyembah Tuhannya Yahudi. Anda yang berkata seperti itu. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Kenapa Anda menyembah Yesus sedangkan Bunda Maria menyembah Tuhannya orang Yahudi? Kenapa? Karena ada perbedaan pandangan di situ. Perbedaan pandangan siapa? Pandangannya siapa? Kan dulu Bunda Maria penganut Yahudi. Yahudi itu percaya kalau ada Mesias yang akan turun ke bumi untuk menyelamatkan mereka. Di mana ayatnya Mesias turun ke bumi itu di mana ayatnya, Jojo? Ada di perjanjian Lama ada. Di mana ayatnya akan Mesias ada bagimu? Iya, di mana ayatnya ada Mesias turun ke bumi? Silakan di mana? Aku pengen belajar nih kepada Jojo nih. Jojo kan pinter nih. Di mana ayatnya Mesias turun ke bumi dari langit? Di mana ayatnya? Coba. Ayo Jo, di mana Jo? Jojo. Ini mahasiswa baru ini kayaknya nih, maba ini. Ini baru lulus SMA ini. Ayo Jo, gimana Jo? Jo, gimana Jo? Jojo. Kabur. Astaga. Dikira tuh. Ya Allah. Kitabnya Musa. Injil katanya. Aduh. Ternyata ada juga Oten ini. Lucu. Ya Allah. Ya Rabbi.
Dindin ba dindin, dindin ba dindin, pret. Dindin ba dindin, dindin ba dindin, prot, prat, pret, prat, pret, prot. Waduh, waduh, waduh. Dewi Santika, Tika, apapun namamu, takkan ku teguk lagi dan takkan ku minum lagi walau setetes, setetes. Mira Santika, Tika, apapun namamu, takkan ku kecup lagi, takkan ku minum lagi walau secuil, secuil. Gara-gara kamu aku bisa menjadi edan. Gara-gara kamu aku kehilangan. Mamah Reza, Muslim apa Kristen? Salah pencet apa memang mau masuk? Halo? Ini salah pencet ini Mamah Reza ini. Kayaknya kepencet ini, ketiduran ini udah malam ini. Mira Santika, Tika, apapun namamu, takkan ku kecup lagi dan takkan ku minum lagi walau setetes, setetes. Prajurit, prajurit, naik tapi di mute, gimana sih? Salah pencet juga. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan. Siji, siji, loro, telu, papat, limo. Siji, loro, telu, papat, limo. Hiji, dua, tilu, opat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Bahasa Inggris, bahasa Ibrani, ehad, setayim, shalosh, arba, hames. Bye-bye. Heran orang-orang masih melek aja aku mah. Ya Allah, udah jam 2 pada melek ini. Orang-orang tuh nggak kerja malah besok pagi. Hmm? Mila Santika, Tika, apapun namamu. Mumer, Muslim apa Kristen, Mer? Muslim, Bang. Ada yang mau disampaikan? Mau nanya itu Tuhannya Yahudi itu siapa, Bang? Tuhannya Yahudi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah. Itu kayak apa namanya? Ayatnya di mana, Bang? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Ya. Tuhannya orang Yahudi itu Allah, Tuhannya orang Islam Allah, Tuhannya Kristen Yesus, gak nyambung. Mira Santika, Tika, apapun namamu, takkan ku sentuh lagi dan takkan ku minum lagi walau setetes, setetes. Gara-gara kamu aku kehilangan rokok. Gara-gara kamu aku kehilangan oten. Trek, 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 trek. Ini ya ayatnya ya. Nih. Di dalam Sefer Shemot Perek Esrim. Sefer Shemot Kitab Keluaran Perek pasal Esrim 20. Misfar nomor ya. Misfar nomor pasuk ayat. Misfar setayim nomor 2. Anochi Adonai Elohecha asher hosyatiha me'eretz Mishrayim mibait abadim. Sebentar ya. Oke. Coba Anda perhatikan di sini Anochi Adonai Elohecha asher hosyatiha me'eretz Mishrayim mibait abadim. Kita klik. Indonesia kan, Bang? Sebentar. Ini bukan Indonesia, ini bahasa Ibrani. Bentar. Ya, di bahasa, Bang.
Oke, Biar pada mengerti. sebentar. Di dalam, oke, sebentar ya, salah. Aduh, pencet ini, komentari Targum. Nah, ini Targum. Kita ini agamanya orang Yahudi ya. Nah, ini ada namanya tafsir rasag ya. Tafsir Rasa Gerabisa Diagaon, Keluaran 20 nomor kedua. Di sini tulisannya bahasa Ibrani, pembacaannya bahasa Arab. Di sini dikatakan begini, ya, Annallahu Rabbuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu. Allazi akhrajtuka min balado Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu yang membebaskan kamu min balad Misra, dari negeri Mesir, min dari bait rumah al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Jadi sangat jelas Tuhannya orang Yahudi itu adalah Alef, Lamet, He. Dalam bahasa Arab, Alif, Lam, Ha. Jadi Tuhannya orang Yahudi itu adalah Allah menurut para ulama mereka. Begitu ya. Jadi menurut ulama mereka Tuhannya orang Yahudi itu Allah. Dasarnya apa? Saya tunjukkan dasarnya. Ini adalah kitab Yahudi Sefaria ya. Keluaran 20 nomor kedua. Anochi Adonai Eloheha asher khosyatika me'eretz Misraim mi bait habadim. Tafsiran orang Yahudi Rabisa Diagaon yang hidup pada abad ke-8. Annallahu Rabbuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu, allazi akhrajtuka, yang telah mengeluarkan kamu, min balad Misra, dari negeri Mesir, min dari bait al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Fabi ayyi rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kalian dustakan? Bahwa orang-orang Yahudi Musa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Tapi nyatanya nggak nyembah tuh apa Allah, Bang. Nah, Nyatanya nggak nyembah Allah. Sekarang nyembah apa tuh, Bang, kalau nggak tahu? ya kita jangan, itu kita dasarnya dalil, bukan dasar asumsi. Dasarnya dalil bahwa mereka menyembah Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang Yahudi di Madinah, tidak ada halangan. Loh, Muhammad, kok Tuhan kamu beda? Tuhan kami namanya Yahweh, Tuhan kamu namanya Allah. Nggak ada, Bang. Mereka ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad, mereka hanya tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Tetapi mereka tidak mengingkari bahwa sesembahan yang benar adalah Allah. Terimalah kebenaran firman Tuhan. Yahweh sama Allah tuh sama gitu maksudnya. Yahweh sama Allah tuh sama maksudnya gitu. Enggak, Anda Kristen apa Muslim? Ini Muslim. Coba syahadat. Nah, oke, saya tanya nih sekarang. Yesus disalib atau diserupakan? Karena iman Kristen tidak mungkin mengatakan Yesus diserupakan. Sekarang saya tanya, Yesus disalib atau diserupakan? Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak, yang saya tanya Yesus disalib atau diserupakan? Nah, aku nggak tahu, Bang, aku Muslim, Bang. Ya udahlah, intinya begitu ya. Iya. Ya udah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Masya Allah, Bunda Hajah ternyata masih terbangun nih. Bunda Hajah ini pasti sholat tahajud nih Bunda Hajah ini ya. Terima kasih Bundaku, Bunda Hajah. Bunda Hajah Mika dari Medan, Masya Allah. Kalau saya belum tidur, Bunda Haji. Jadi kadang teman-teman Kristen itu nyamar-nyamar jadi Muslim gitu loh. Ini yang aneh itu ya. Jadi saya tidak menuduh yang tadi Muslim ya. Maksudnya saya tidak menuduh yang tadi Kristen. Tapi banyak sekali terjadi orang-orang Kristen nyamar jadi Muslim.
kadang memprovokasi, itu ada, hati-hati ya. Kalau di dalam Islam itu nggak boleh bertakia, nggak boleh berbohong. Hati-hati. Bang Amit, Kevin ini Kristen kayaknya. Kevin, Kristen apa Muslim, Pin? Kristen. Kristen. Sudah tahu pembahasannya di mana ya? Jangan saya ulangi ya. Silakan dijelaskan, Pin. Enggak, saya lebih tertarik ke yang tadi sih, yang soal klaim Apa? bahwa Yesus dan nabi-nabi lainnya itu Muslim. Itu boleh dielaborasi nggak dasarnya gimana? Oke. Bawa Alkitab. Ya. Yohanes 17 nomor ketiga. Silakan dibaca. Bawa Alkitab atau HP yang lain. Kalau Anda sambil baca aplikasi, maka di sini nggak bisa mendeteksi suara Anda. Sambil buka aplikasi lain, nggak bisa mendeteksi. Oke, sebentar. Ya, masa kalah sama saya? Saya ini Alkitabnya Protestan punya, Alkitab Katolik punya, bahkan Alkitab Saksi Yehova punya, Alkitabnya Mormon saya punya. Masa kalah sama saya? Bentar ya, di HP yang satu lagi nggak install. Ini yang soal damai-damai tadi bukan isi ayatnya? Enggak, nanti saya bahas ke situ. Tapi jangan lari ke situ dulu lah. Sebagai powerfly. Sabar ya. Iya. Yohanes 17 ayat 3 ya. Mute. Sorry, aku di mute. Lupa lagi nih. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Jadi prinsip ajaran para nabi itu adalah menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yesus Kristus adalah utusan Allah. Itu kalau dalam Islam itu syahadat namanya. Nah, prinsip Islam itu satu, Islam itu al-Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama itu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Yesus beragama Islam karena dia bersaksi bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal itu harus mengimani, harus percaya bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah. Makanya di dalam Markus 12 atau di dalam Sefer Markon, Sefer Markus, Ferex, Taim Esreh, Misfar Esrim Vetesa, di dalam Gospel Markus pasal 12 ayat ke-29, Yesus mengatakan dengan terang, Payomer Yehoshua Hamasiah ana harishona Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Inilah hukum yang terutama itu, dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Di ayat ke-32-nya, lihat baca apa ya dikatakan Markus 12:32. Markus 12 nomor 32. Coba dibuka Markus 12
nomor ke-32. Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar kata-katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, saya perlihatkan di dalam bahasa Indonesianya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa, bukan kamu Esa, tetapi Dia Esa. Ya, tentu mengacu kepada Allah, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Di sini ahli-ahli Taurat, orang Saduki yang beriman kepada Yesus tidak mengatakan tidak ada yang lain kecuali Anda, tidak, tetapi tidak ada yang lain kecuali Dia dalam bahasa Ibraninya. Amar Elab Hasofer, berkata ahli-ahli Taurat itu, Yahweh, tepat sekali Rabi guruku, atau ya Rabi benar ya, guruku Emet Amarta, benar apa yang engkau katakan. She'ehat hu fe'ein od milbado, bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Ini prinsip ajaran Islam. Makanya di dalam Islam itu dikatakan asbahna ala fitratil Islam, pada pagi hari ini kita berada pada fitrah al-Islam, wa ala kalimatil ikhlas. Apa kalimat al-ikhlas itu? Kalimat tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Islam. Sedangkan Kristen, diakui atau tidak, baru tertulis pada tahun 96 Masehi ketika Kisah Para Rasul ditulis. Kisah Para Rasul 11 nomor ke-25-26. Itu baru adanya Kristen. Lah, di dalam Matius 5 nomor 20 kata Yesus, apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi, apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan pernah masuk surga, tidak akan masuk surga. Apa keagamaan para murid Yesus pada saat itu? Coba, apa keagamaan para murid pada saat Yesus mengatakan hal demikian? Di dalam Yohanes pasal 14 nomor 27, Shalom ani masyir lahem et slomi et islami aninoten lahem. Kutinggalkan Islam sebagai ajaran bagi kamu. Itu menjelang kepergian Yesus ke sorga menurut iman Kristen. Et slomi aninoten lahem. Dan kuberikan ajaran Islam ini buat kalian. Kemudian apa di situ dikatakan? Hederek syah olam aninoten lahem. Apa yang diberikan oleh dunia tidak sama dengan apa yang kuberikan. Aku berikan ajaran Islam, sementara dunia memberikan ajaran Kristen. Jadi kalau Anda nanti bertemu Yesus di hari akhir, Yesus tidak pernah kenal Kristen. Istilah Kristen itu pada tahun 96 Masehi ketika kitab Para Rasul itu ditulis. Nah, begitu. Berarti kalau saya simpulkan, poin 1 tadi itu adalah karena mengakui keesaan Tuhan gitu ya? Iya, keesaan Tuhan. Bahkan di dalam keesaan Tuhan itu, Matius 4, ya, atau Sefer Matthew, Ferek Arba, Perek itu pasal, Arba itu 4, Misfar, Asher, Misfar nomor, Asher 10. Yesus dengan terang mengatakan, Ibedu et Allah, sembahlah hanya kepada Allah, Riboni wa ribonehem, Tuhanku dan Tuhan kalian. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Makanya di dalam Matius 21 nomor ke-11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Coba Anda buka Alkitab saudara, ini ada kamusnya. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara ya. Ini Alkitab yang dikasih oleh dulu waktu tahun 2009 bulan ke-7 tanggal 6. Ini dari mantan pacar. Ini buat Anthony Paris dari Ika Puspitasari. Ini penginjil dari Gereja Masehi Advent hari ke-7, teman-teman ya. 1000 misionari Mopemen Seventh Day Adventist. Ini dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Coba Anda lihat
Di halaman 376. Seorang hamba nabi, ini definisi nabi. Seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Langsung ke bawah nih. Juga Yohanes Pembaptis, misal Matius 11 nomor 5, dan Yesus sendiri, misal Lukas 24:17, disebut nabi. Nabi itu penerima firman dan penyampai firman. Jadi Yesus itu adalah nabi. Jadi tidak pernah Yesus itu dipanggil Tuhan oleh para muridnya, oleh manusia pada saat itu. Bahkan makanya saya membuat caption, Maria menyembah siapa? Anda akui atau tidak, Anda sadari atau tidak, orang yang paling dekat dengan Yesus adalah ibundanya Yesus. Orang yang paling kuat kesaksiannya tentang Yesus adalah ibundanya sendiri dan ayah angkatnya Santo Yosef. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa para penulis gospel ini tidak mengacu kepada Bunda Maria dan ayahnya sebagai informan? Nggak ada loh. Malah Paulus membuat kitab 14 kitab loh. Jadi di dalam perjanjian baru itu tulisan Paulus mendominasi. Sayangnya tidak pernah mengisahkan tentang apa yang dikatakan ibundanya, apa yang dikatakan ayahandanya. Padahal itu saksi kunci, juru kunci, saksi kunci loh. Tentang keberadaan Yesus itu sebagai apa. Bunda Maria di dalam gospel yang 4 itu sangat minim sekali kesaksiannya. Bahkan hampir tidak ada. Coba Anda lihat di dalam keempat gospel. Jadi pertanyaan besar yang pertama. Pertanyaan yang besar kedua, kenapa kisah Yesus yang sangat produktif dari usia 12 sampai 30 tahun tidak pernah dicatat dalam Alkitab? Kenapa? Ada apa? Coba dipikir di situ. Kenapa ya Maria perkataannya, seandainya ibunda Yesus mengatakan, anakku ini adalah firman yang hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah anakku adalah Tuhan Holik langit dan bumi. Percayalah kepada dia, dia adalah juru selamat. Ini data, ini dalil yang sangat kuat tentang ketuhanan Yesus. Andaikan Bunda Maria mengatakan seperti itu kepada para murid Yesus. Nyatanya tidak ada. Atau ayahandanya lah Santo Yosef. Santo Yosef hanya diceritakan ketika bertunangan dengan Maria. Lantas ketika Yesus dewasa, apa ya yang dia katakan? Apa yang dia nyatakan? Apa yang dia ajarkan tentang Yesus? Kenapa tidak dicatat? Kenapa tidak ditulis? Coba, pernah nggak berpikir ke situ? Rahasia apa yang ditutupi di situ? Begitu, Bang. Ya. Oke, kalau soal Maria, gini, tadi kan aku buka topik soal membahas soal Yesus Islam atau tidak. Iya, Yesus. Kalau soal Maria dan semacamnya, aku bakal jujur aja, aku nggak bisa kurang siap untuk debat sama Mas kalau soal itu. Baik, silakan. Jadi ya, aku lebih baik bilang gitu daripada kayak. Baik. Aku jujur aja nggak kurang senang lihat saudara-saudaraku yang lain kalau udah nggak bisa debat pakai emosi atau apa segala macam. Baik, nah betul, bagus Bang. Kurang berkelas lah. Jadi lebih bagus aku bilang dari sekarang kalau mau berdebat soal Maria, aku belum siap. Nah, tapi aku ada keberatan tadi di soal Mas mention kalau bahkan aku dengar dari teman-teman lain yang bahkan mereka klaim dari Nabi Adam aja udah Islam. Ya, Islam. Semua nabi perjanjian lama sampai pokoknya semua nabi-nabi orang suci kitab itu katanya semuanya Islam. Betul, Islam semuanya. Jadi yang mau aku mau tahu gimana sih dasar landasannya itu apa. Nah, tadi yang dari panjang lebar tadi yang aku tangkap itu baru satu. Ya, kita mempersempit ke Yesus aja dulu kali ya. Baik. Yesus itu Islam. Tadi yang baru aku tangkap itu satu, yaitu mengakui keilahian Allah. Sementara itu dari yang aku pahami, doktrin Islam itu sebenarnya ada mengakui tiada Tuhan selain Allah, mengakui Muhammad sebagai utusannya Allah dan segala macamnya. Dan aku rasa itu nggak semuanya di doktrin itu nggak semuanya diilhami oleh Yesus. Nah, dengan demikian
gimana teman-teman Islam masih bisa dengan percaya dirinya ngeklaim kalau Yesus itu Islam? Itu sih. Iya. Oke, Anda tahu definisi Islam itu apa, saya tanya? Secara doktrin ya, secara Enggak, doktrin yang saya pahami. definisi Islam sejauh yang Anda pahami itu apa sih definisi Islam? Secara kata-kata ya, atau secara apa dulu nih? Iya terserah. Pokoknya definisi Islam yang Anda pahami itu seperti apa sih? Biar saya tahu gitu loh. Islam menurut pemahaman saya itu adalah orang yang percaya Tuhan yang Esa, orang yang percaya Muhammad itu utusannya Tuhan. Itu aja sih kalau secara doktrin yang dari yang saya tahu. Jujur saya kurang korek-korek soal Islam. Saya lebih pelajarin Alkitab saya sendiri buat defense kayak gini, cuma belum terlalu jago lah. Jadi sekarang saya lebih banyak nanya sih. Baik, saya jelaskan ya. Nih, saya nggak mau menjelaskan berdasarkan asumsi ya. Kita lihat datanya sekarang. Jadi Islam itu apa sih ini? Saya tunjukkan ya. Sebentar ya. Nyala laptop. Waduh. Nah ya. Ini saya dari atas banget nih. Ini judulnya gini, Bang. Pengertian Islam menurut bahasa, istilah, dan Al-Quran. Siap. Ya, mau saya bacakan secara lengkap nih. Oh, kalau ini nih, saya bacakan ini. Islam sering disalahpahami khususnya dengan identik dengan Muslim. Islam dan Muslim adalah dua istilah yang berbeda. Islam adalah agama, Muslim adalah pemeluknya. Jadi kalau ada yang tanya, apa agama Anda? Muslim. Salah. Muslim itu pemeluknya. Jadi kalau ditanya agama, apa agama Anda? Islam jawabannya. Agama saya Islam, saya Muslim. Gitu. Saya pemeluk Islam. Islam seringkali diidentikan dengan perilaku kaum Muslim atau umat Islam. Ini sebetulnya tidak terlalu ini ya. Islam, ini nih definisi Islam, langsung ke Islam. Definisi Islam, Arab al-Islam, artinya apa? Berserah diri kepada Tuhan. Adalah agama yang mengimani satu Tuhan. Jadi di definisi Islam itu pada poinnya adalah mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ini. Di sini dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, afa ghayra dinillah yabghuna wallahu aslama man fis samawati wal ardi tau'au wa karhau wa ilaihi yurja'un. Artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri, aslama, yaitu Islam ya. Segala yang di langit dan yang bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah ini pengertian Islam secara harfiah. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai. Nih, pengertian Islam secara harfiah adalah damai. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 14:27. Kutinggalkan damai, sejahtera. Itu sebetulnya Yesus meninggalkan Islam sebagai sebuah ajaran, bukan greeting. Kalau greeting itu shalom alaihim. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat atau sejahtera, tunduk dan bersih. Baik, kita lihat. Pengertian Islam menurut bahasa. Kata Islam berasal dari kata aslama yang berakal kata dari salama. Kata Islam merupakan bentuk masdar ya, infinitif dari kata aslama. Islam, nah ini ya, ini yang pertama nih, Islam berarti damai atau kedamaian. Dalilnya Quran surat 8 ayat ke-61. Saya langsung saja ya, lonjak ini kalau dibaca bisa 1 jam ini. Islam berasal dari kata aslama, berserah diri atau pasrah, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi itu beragama Islam karena mereka berserah diri hanya kepada Allah gitu loh. Kemudian Islam yang kedua tadi berserah diri, aslama. Lalu yang ketiga, Islam berasal dari kata islama musallimun, artinya penyerahan total kepada Allah.
Firman Allah, Quran Surat 37 ayat ke-26. Kemudian yang keempat, Islam berasal dari kata salim, yaitu bersih suci. Dalilnya ini banyak banget ini. Nah, kemudian 5, Islam berasal dari kata salamun. Salam berarti selamat atau sejahtera. Makanya Yesus mengatakan damai sejahtera. Itu terjemahan daripada Islam. Sebetulnya di situ Yesus mengartikan ajaran, bukan mengartikan secara harfiah bahasa gitu loh. Nah, Oke. Berarti ini iya. jujur saya baru Sebentar. paham Ini Islam dan ya Muslim itu sedikit lagi. Oke. Pengertian Islam menurut istilah. Menurut istilah Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan para rasulnya, khususnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi kepada para nabi sebelum Islam. Gitu. Ini Anda bisa lihat langsung ya. Kalau dicari di pencarian Google itu, carinya adalah Islam secara bahasa. Contoh gini nih, Islam. Ini gini nih. Islam secara bahasa. Islam secara bahasa di enter. Nah, di sini ada banyak nih. Nah, banyak, tapi yang lengkap itu yang tadi. Yang lengkap itu yang tadi di bawah. Nah, ini yang risalah Islam. Ini yang lengkap yang tadi itu. Begitu, Bang. Jadi itulah Islam. Makanya Yesus itu beragama Islam. Karena dia tunduk dan patuh menyembah kepada Allah. Bahkan hukum yang terutama itu penyerahan total kepada Allah. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Islam itu, definisi Islam. Sebagaimana tadi yang sudah saya lihat, kalau saya bacakan satu persatu belum selesai itu, silakan Anda ketik sendiri gitu. Oke. Ya. Berarti Yesus Muslim. Yesus Muslim. Islam dia. Yohanes 14:27. Saya bukakan dulu ya, Yohanes 14:27. Yohanes 14:27. Yesus itu Muslim, makanya ketika Matius 5:20, apabila keberagamaanmu. Jadi Yesus sudah mengenal agama pada saat itu. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi, maka kamu tidak akan masuk surga. Apa agama para murid pada saat itu? Oh, agama para murid Kristen. Kristen baru ada tahun 96. Di dalam Kisah Para Rasul 11:26. Bagaimana di Yesus beragama Kristen, bagaimana para murid Yesus yang 12 beragama Kristen, sementara istilah Kristen baru ada tahun 96. Nah, kita lihat nih Yohanes 14:27. Saya langsung dalam bahasa Ibraninya ya. Dalam bahasa Ibraninya, ini kan artinya tadi damai sejahtera. Tadi sudah Anda lihat ya, arti dari Islam itu damai sejahtera. Jadi ini bukan greeting. Kalau greeting itu shalom alaihim. Kalau greeting itu shalom alaihim, Bang. Makanya ada yang nyanyi ini. Ada ajaran sesat pesantren Al Zaitun. Ya, tahu. Epenu shalom alaihim. Epenu shalom alaihim. Itu greeting. Yang diucapkan Yesus bukan shalom alaihim, bukan. Tetapi saya lihatkan ayatnya. Diucapkan Yesus adalah shalom animashir lahem. Kutinggalkan Islam ini. Damai itu kepada kalian. Et islami aninoten lahem. Lo hederek syeha olam noten aninoten lahem. Apa yang diberikan dunia kepada kalian tidak sama dengan apa yang kuberikan. Alna yehat lebabhem we alira. Jangan takut, jangan gelisah. Peganglah Islam itu. Jadi ini diucapkan oleh Yesus sebelum Yesus terangkat ke sorga menurut iman Kristen. Sama halnya, Bang, ini saya sampaikan sedikit ya. Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau Rasulullah menerima wahyu tentang Islam. Di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Ketika Rasulullah SAW menjelang kewafatannya, ayat yang diturunkan itu Quran Surat Al-Ma'idah nomor ketiga. Ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu
dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Waraditul lakumul Islam Madinah, dan telah kuridoi Islam buat kalian ini. Para sahabat mendengar firman Tuhan turun, wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad, Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, bersuka cita. Alhamdulillah, terharu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar firman Tuhan turun, Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, berlinang air mata. Ya Allah. Dia menangis. Rasulullah bertanya, Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, kalau Islam sudah sempurna, kalau nikmat yang Allah berikan kepadamu sudah dicukupkan, kalau Islam sudah diridhoi, artinya risalahmu sudah selesai. Dan artinya engkau akan dipanggil oleh Allah. Benar itu. Beberapa bulan setelah ayat ini turun, Rasulullah dipanggil oleh Allah. Karena risalahnya sudah selesai. Seperti halnya Yesus ketika risalahnya sudah selesai, dia terangkat ke langit. Ketika terangkat ke langit, sebelumnya itu kan mengatakan, Shalom animash irlahem. Et slomi aninoten lahem. Di dalam Yohanes 16:12 Yesus mengatakan, masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran, di dalam bahasa Ibraninya itu ruaha emet, alep memtap, emet, dalam fonetik spellingnya Ahmed, Ahmad, mengacu kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Nah, makanya Nabi Muhammad ini melanjutkan risalah daripada Yesus Kristus. Begitu, Bang. Oke, mungkin gini ya, Bang. Soal aku tarik benang merah dulu. Jadi mungkin aku jawab. Boleh, jawaban Bang Nandar tadi oke lah, bisa aku terima, tapi aku takut makin lari ke apa yang sebenarnya. Baik, silakan. Nah, mungkin aku tanyanya gini aja kali ya. Klaimnya adalah Yesus itu Muslim. Jadi mungkin tadi udah dijelaskan soal definisi Islam. Nah, sekarang aku tanya, secara doktrin dan secara keimanan itu bagaimana seseorang itu bisa disebut seorang Muslim? Dan apa kaitannya dan gimana kaitannya dengan klaim bahwa Yesus itu Muslim? Apa yang dipercayai orang Islam pada zaman sekarang bisa dikaitkan dengan klaim Yesus itu Muslim? Mungkin saya nggak akan tanya dengan cara-cara yang basi lah, kayak Yesus nggak sholat kok, Yesus nggak apa kok, nggak usah kayak gitu. Mungkin saya tanyanya gini, secara doktrin, secara keimanan tuh bagaimana seseorang bisa disebut Muslim? Dan apa kaitannya dengan klaim Yesus itu Muslim? Bunyal Islamu alal khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, nggak bisa disebut Muslim. Gimana? Kalau salah satu dari kelima itu nggak diimani, nggak bisa disebut Muslim. Ini yang kelima ini bagi yang mampu. Yang kelima nih. Oke, 5 opsional ya. 4 iya, sisanya? Opsional lah. Jadi karena kalau naik haji itu kan harus punya uang, makanya bagi yang mampu. Ini definisi Islam secara terminologi. Ingat, secara terminologi. Nah, definisi Islam secara etimologi adalah damai sejahtera, adalah ketundukan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jadi jangan diasumsikan begini. Kalau Yesus adalah Islam berarti Yesus seperti orang Islam dong, berwudu dan lain sebagainya. Gini loh. Ajaran para nabi itu satu. Ingat, dengarkan saya. Ajaran para nabi itu satu. Saya ulangi, ajaran para nabi itu satu, yaitu menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Tetapi syariatnya berbeda-beda. Syariatnya Nabi Adam, dia nikahkan anaknya dengan anaknya. Syariatnya Nabi Muhammad berbeda dengan syariatnya Yesus.
syariatnya Yesus juga hampir berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Ada hal-hal yang kemudian tidak sama. Begitu. Jadi syariatnya yang berbeda, tapi ajarannya sama. Itu definisi Islam. Jadi tidak, oh berarti Yesus sholat 5 waktu. Enggak. Syariatnya berbeda-beda antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Berarti Yesus sebenarnya nggak menjalankan 5 syariat yang tadi. Kenapa? Berarti maksudnya Yesus nggak harus menjalankan 5 syariat tadi itu supaya Islam disebut Muslim. Baik, itu Islam secara istilah. Jadi Islam secara istilah, saya ulangi ya. Islam secara istilah itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan 5 perkara yang sudah saya sebutkan tadi. Itu definisi Islam secara istilah. Nah, keislaman Yesus itu bukan secara istilah, tetapi keislaman Yesus adalah secara etimologi Islam yang artinya adalah tunduk, patuh, menyembah hanya kepada Allah. Paham sampai di sini? Berarti Yesus melakukan sesuatu yang dilakukan orang Islam juga, itu maksudnya kan? Enggak, ini saya ulangi nih ya. Islam secara istilah adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu syaratnya, salah satu ajarannya itu tadi, Bunyaul Islam ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, ya, kemudian puasa dan naik haji bagi yang mampu. Itu istilah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Islam yang melekat kepada Yesus adalah secara bahasa, yang artinya tunduk patuh menyembah hanya kepada Allah. Paham? Ajaran para nabi itu sama Islam, menyembah tunduk hanya kepada Allah, tetapi syariatnya berbeda-beda. Kalau Nabi Musa syariatnya mengkuduskan hari Sabat, kalau Nabi Muhammad hari Jumat, syariatnya sudah berbeda. Sebentar. Paham nggak? Berarti kalau saya sebut Mas Nandar orang Islam dan Yesus orang Islam, itu 2 maknanya berbeda ya? Kalau saya Islamnya secara istilah, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau Islamnya Yesus, yaitu dia menyembah mengabdi hanya kepada Allah. Kok Itu bisa gitu? Islam secara bahasa kan. Makanya tadi berarti saya baru pertama kali dengar ini Islam secara Iya, itu tadi sudah saya bacakan loh. Tadi sudah saya bacakan itu. Islam itu secara istilah apa? Bukannya Islam ya? Oh, enggak, itu tadi sudah saya bacakan. Tadi loh, masa ini hal yang dipahami semua orang kah? Enggak, ini bukan bukan dipahami semua orang, karena di dalam Islam itu utlubul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan kepada muslim muslim perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi laki-laki muslim dan laki-laki perempuan. Kalau Anda mengatakan berarti ini yang dipahami oleh setiap orang. Orang yang mana dulu? Berarti kalau disebut Yesus itu Islam secara yang secara bahasa tadi Yesus atau yang Mas Nandar? Yang Islam secara bahasa. Yesus Islam secara bahasa. Tadi Salom animasi lah. Berarti apakah Yesus bisa disebut menganut ajaran Islam? Ya dia Islam secara bahasa. Bukan menganut ajaran Islam. Gimana sih? Islam secara bahasa, Yesus itu beragama Islam. Yaitu dia menyembah Allah. Beragama Islam atau Islam secara bahasa? Dia beragama Islam dengan syariatnya. Paham nggak? Kok saya lemparkan 3 pertanyaan dan 3-3-nya jawabannya beda loh. Bukan beda. Islam itu secara istilah yang tadi sudah saya jelaskan. Apakah Yesus Muslim? Dia Muslim. Yesus mengakui Muhammad sebagai utusan Tuhan? Mengakui. Yesus tunduk pada Muhammad? Tunduk Muhammad bagaimana? Ya tunduk pada Allah lah. Ini koreksi ya kalau saya salah. Tadi saya pas tadi Mas Nandar jelasin kayaknya ada itu deh. Tunduk pada Nabi Isa itu, gini bro. Nabi Isa itu sudah menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad di dalam Yohanes 16:13 gitu loh. Tapi kalau seseorang bisa disebut Muslim itu harus mengimani itu Islam secara istilah syariat. Oke, secara makanya doktrin, secara doktrin gini. Saya jangan terminologi etimologi, secara doktrin gini. Makanya begini ya. Makanya gini. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan begini. Man sami abi min umatin
barang siapa di kalangan umat ini, Yahudiyun, orang-orang Yahudi, au Nasroniyun, ada orang-orang Kristen, falam tu'min bi daholan nar. Siapa di kalangan umat ini, baik Kristen maupun Yahudi, yang mendengar tentang aku, kemudian dia tidak mengikuti ajaranku, maka mereka masuk neraka jahanam selama-lamanya. Jadi kalau Anda bertanya, saya jelaskan ya, mudah-mudahan Anda paham. Jadi ada orang yang bertanya itu ingin bulat, ada orang yang bertanya itu memang ingin tahu. Gini, Nabi Adam, dari Nabi Adam, saya nggak berbicara Yesus ya, dengarkan saya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu beragama Islam. Dengarkan saya, biar simple ya, jelas. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu beragama Islam. Dengan syariatnya yang berbeda-beda. Syariat yang disampaikan tadi oleh saya mengenai rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu, ini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Adam, Islam, syariatnya apa? Menikahkan anak dengan anaknya. Syariatnya berbeda. Syariat Yesus mengkuduskan hari Sabat. Kemudian ada sakramen baptis, itu syariatnya Yesus. Syariatnya Nabi Muhammad berwudu. Jadi syariatnya sudah berbeda. Itu yang berbeda itu syariatnya. Secara etimologi, secara esensinya, ajarannya satu. Apa itu? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu entry point-nya. Paham sampai di sini? Berarti balik ke poin yang tadi ya, mengakui keesahan Tuhan. Saya ulangi lagi nih, mudah-mudahan paham nih. Soalnya yang nonton banyak nih, 1.500. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad beragama Islam. Arti Islam ya secara bahasa adalah menyembah, mengabdi, berserah diri, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi syariatnya berbeda-beda. Islam di zaman Nabi Muhammad melarang pernikahan satu darah. Islam di Nabi Adam, dia menikahkan anak dengan anaknya. Syariatnya yang berbeda. Islam di zaman Musa ibadahnya mengkuduskan hari Sabat. Islam di zaman Nabi Muhammad hari rayanya Jumat. Itu syariatnya yang berbeda. Di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ada rukun Islam. Ma huwa arkanul iman, ma huwa arkanul Islam. Arkanul Islam syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Ini syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan Anda asumsikan kalau Yesus berarti Islam harus melaksanakan syariat Nabi Muhammad. Salah kaprah. Kecuali nanti ketika Yesus turun kembali, dia benar-benar menjadi pengikut Nabi Muhammad, harus sholat, harus zakat, harus naik haji. Paham sampai di sini? Oh, berarti sekarang Islam yang dulu beda dengan yang sekarang karena syariat terakhir itu yang dibawa sama Nabi terakhir gitu. Aduh, gimana ya aku jelas. Tapi syariat yang sekarang relevan tuh syariatnya Nabi Muhammad. Syariat yang sekarang relevan itu syariatnya Nabi Muhammad. Makanya gini, saya tahu ini. Makanya kata Rasulullah SAW, seandainya Musa hadir di tengah-tengahku saat ini, maka dia wajib tunduk terhadap syariat yang aku bawa. Syariatnya apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Kalau nanti Yesus turun ke dunia, nanti ya dari langit kedua, itu nanti akan tunduk dan patuh terhadap ajaran Nabi Muhammad. Bahkan Yesus itu nanti menjadi umat Nabi Muhammad, akan menjadi anak buah dari Al-Mahdi alaihi salam. Paham? Kurang memuaskan. Ya sudahlah. Ya masalah kurang puas atau tidak itu bukan hak saya. Saya sudah menyampaikan, bukan membuat Anda puas, karena kepuasan seseorang itu berbeda-beda. Paham? Ya sudahlah, kalau nggak paham saya nggak bisa memaksakan ya. Mungkin Anda belum saatnya untuk paham. Iya, oke. Tapi makasih mau jelasin. Iya, saya bolak-balik loh tadi. Sebagai simpulan, terakhir nih, saya sekali lagi nih.
Semua para nabi itu Islam, tapi syariatnya berbeda-beda, ajarannya satu, menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Itu benang aja. merahnya. Iya, benang merahnya gini. Islam itu benang merahnya adalah mengabdi, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus percaya Muhammad Tuhan Allah. Sebentar, jangan dipotong dulu. Oh, siap. Sorry. Ya, jangan dipotong dulu. Islam itu adalah mengabdi, menyembah hanya kepada Allah. Ajarannya sama nih, semua para nabi. Tapi syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Muhammad ada rukun Islam. Syariatnya Nabi Adam belum tentu ada itu. Makanya di dalam ajaran Nabi Adam menikahkan anak dengan anak. Di dalam ajaran Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad haram nikahnya antara sedarah. Kan beda syariatnya tuh. Berarti kemudian nanti saya jawab yang Anda tadi tanya. Berarti Nabi masalah aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah itu bagi apa namanya itu? Bagi tiap-tiap umat ya yang bersaksi itu ya yang nabi yang ada pada saat itu. Contoh Yohanes 17 ayat ketiga. Itu kan syahadatnya bangsa Israel pada saat itu yang mengikuti Yesus. Ya, aku apa namanya itu? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenali satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah, dan mengimani bahwa Yesus adalah utusan Allah. Jadi kalau umatnya Yesus pada saat itu ya yang harus diimani, yang harus diakui pada saat itu ya Yesus utusan Allahnya, bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pada saat itu belum ada. Namun Yesus sudah menjanjikan akan kedatangan seorang nabi setelah Yesus, yaitu Muhammad, di dalam Yohanes 16:13. Begitu. berarti kalau misal saya pakai mesin waktu nih, balik ke zaman Adam. Terus saya menikahkan anak saya Inces. Berarti saya Islam. Ya, di zaman syariat sih Islam lah. Itu kan ajarannya Nabi Adam. Loh, iya ajaran kok waduh sih, itu ajaran Adam kok. Loh, kenyataannya baik menurut Alkitab maupun menurut Al-Qur'an itu dinikahkan antara anak dengan anak. Habil itu kan jelas tuh cerita Qabil dan Habil itu.